Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Rahma. Saya prodi akuntansi dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan UTS dari mata kuliah akuntansi manajemen. Langsung kita mulai saja. Untuk soalnya itu, nah di sini keberhasilan dari soalnya itu keberhasilan penjualan produk yang dilakukan oleh PT Perisa Nusantara pada tahun 2010 adalah sebanyak 11.000 unit dengan harga jual produk senilai 5.000 per unit. Penjualan pada tahun 2010 ini menyebabkan adanya perubahan nilai persediaan sebanyak 1.500 di awal periode menjadi 500 unit di akhir periode. Selain itu, PT Perisa Nusantara juga mengeluarkan biaya administrasi penjualan per periode sebesar 4 juta. Selain biaya tersebut, PT Perisa Nusantara juga mengeluarkan biaya untuk kegiatannya yang terperinci sebagai berikut. Biaya bahan baku per unit Rp25, biaya tenaga langsung per unit Rp70, BOP variabel per unit Rp25, BOP tetap 3 juta. Berdasarkan data di atas, berikan analisa Anda dari laporan laba rugi PT Perisa Nusantara mengenai A. Perbedaan laba bersih antara full costing dengan variable costing dengan metode harga pokok produksi menyeluruh. B. Perbedaan laba bersih antara full costing dan variable costing dengan metode HPP dibebankan dengan berdasarkan pada kapasitas normal sebesar 10.000 unit sebelum perusahaan menetapkan anggaran overhead variabel sebesar 1.250.000 dan anggaran overhead tetap sebesar 2 juta. Nah, di sini itu ada data. Ini dapat dari mana? Dapat dari soal. Nah, dapat soal dari ini persediaan awal 1.500, produk 10.000, penjualan 11.000, harga jual per unit 5.000, biaya bahan baku per unit Rp25. Biaya tenaga kerja langsung per unit 70, biaya variabel per unit 25. Biaya tetap 3 juta, biaya operasi variabel per unit Rp25, biaya operasi tetap 4 juta. Nah, untuk kapasitas normal itu 11.500. Nah, di sini juga dapat dari soal juga yang ditulis di dalam Excel dengan asumsi bahwa perusahaan menetapkan yang pertama itu anggaran overhead variabel 1.250.000, anggaran overhead variabel tetap 2 juta, jumlah produksinya itu 10.000. Nah, di sini ada elemen biaya bahan bakunya itu 250 eh, 25 per unit. Nah, total itu dapat di mana sih? 25 dikali 10.000. Ini dapat di sini dikali 10.000. Juga 70 dikali eh 10.000. 70 dikali 10.000. Numpang langsung. Nah, overhead variabel sama 25 dikali 10.000. Overhead tetap juga 25 dikali 10.000. Nah, untuk soalnya itu perusahaan menggunakan harga pokok sesungguhnya, harga per unit, dan harga pokok total untuk kedua metode sebagai berikut. Nah, sini ada variable costing, full costing. Bahan bakunya itu per unit 25. Bahan baku per unit 25, totalnya itu 260. Dari 25 dikali 10.000. Nah, sama dengan full costing juga. 25 kali 10.000. Nah, ini sama kayak yang di sini nih. Yang membedakannya itu untuk variable costingnya itu tidak ada di sini untuk biaya overhead tetap. Nah, untuk full costing itu ada 25.000, 22 per unitnya 25, total itu 250.000. Nah, dari contoh sebelumnya, misalnya perusahaan menetapkan anggaran overheadnya itu 1 juta, eh, 1.250.000 dibagi 70. Nah, dapat dari mana sih anggaran overhead dibagi dengan 70 ini di biaya tenaga langsung per unit? Hasilnya itu 17.857. Tarif overhead tetapnya itu 3 juta dibagi dengan 10.000. 3 juta itu dapat dari mana? Dapat dari sini biaya tetap dibagi dengan 10.000 ini produksi. Hasilnya itu 261.
Nah, kapasitas sesungguhnya atau produksi 10.000 dapat dari sini. Diproduksi dari data yang pertanyaan dari soal itu. Nah, di sini elemen biaya, variabel costing dan costing, bahan baku ini sama kayak yang di atas. Bedanya itu overhead variabelnya itu yang anggaran overhead kita taruh di sini, lalu dikalikan dengan ini kapasitas sungguhnya. Jadi hasilnya segini, terus ini anggaran overhead kita masukkan ke overhead variabel, lalu dikalikan dengan 10.000 kapasitas sesungguhnya. Nah, untuk totalnya itu, untuk variable costing per unitnya itu 17.952, totalnya itu, eh nah ini full costing per unit itu 800.213 dengan total 181.500.124. Nah, di sini ada laporan harga pokok penjualan untuk tahun 2010 untuk variable costing dan full costing. Untuk persediaan awal produk jadi itu dapat dari 1.500 dikali ini kali variable costing total. Nah, hasilnya itu ini. Untuk full costingnya juga dapat dari 1.500 dikali dengan ini. Nih, oke. Yes, ini salah saya tadi 1.500 dikali per unit variable costing. Ini 1.500 dikali full costingnya per unit. Hasilnya ini. Untuk bahan bakunya itu untuk bahan baku dapat dari sini, dari full costing. Nih dari sini nih variable costing di dipindahin aja 260, 70.000, 170, 571, 429. Ini juga sama, kita pindahin aja 260, 70.000, 178, 501, 429. Nah, untuk corporate tetapnya itu variable costing itu tidak ada. Nah, untuk full costing baru ada, yaitu sebesar 2.608.696. Nah, ini tuh biaya produksi itu dapat dari eh B3 ini itu penjumlahan dari ini bahan baku, tenaga langsung, overhead variabel. Nah, totalnya itu ini. Terus, nah ini juga sama. Total dari full costing juga sama, bahan baku, tenaga langsung, overhead variabel, biaya produksi. Terus ini totalnya dapat dari ini ini penjumlahan dari presiden awal produk jadi dengan biaya produksi hasilnya ini. Begitupun sebaliknya, full costing juga penjumlahan dari presiden awal produk jadi, terus biaya produksi juga. Untuk presiden produk akhir jadi itu 11.500 dikurangi 11.000 dikali ini jumlah ini 17.952, hasilnya ini. Begitupun sebaliknya 11.500 dikurang 11.000 kurangi 18.213 ini. Nah, totalnya ini. Full costing totalnya 199.713.143. Hmm, Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.